Ye Jun tidak memiliki kemampuan untuk memisahkan diri. Sangat sulit untuk menahan kedua serangan itu. Sekarang serangan ketiga begitu cepat dan mengerikan sehingga wajah Ye Jun menjadi ketakutan. Dia meraung ke langit dan meraung. Setelah kekuatan darah seluruh tubuhnya pecah sepenuhnya, darahnya mengalir deras ke langit dan berubah menjadi kekuatan yang dahsyat untuk menahan serangan Ye Chen. Ledakan, darah dan pedang hijau Qi bertabrakan bersama, dan mereka hancur total pada saat yang sama. Tubuhnya tiba-tiba terbang keluar di malam hari, tetapi tubuhnya diam. Wajah Ye Jun berubah drastis, tetapi tubuhnya masih di udara, tidak mendarat, dan tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri. Dia menjadi sasaran hidup. Ye Chen tiba-tiba muncul di depan Raja Malam, satu kaki menuju dada Ye Jun di masa lalu. Bang, Ye Jun tidak bisa melarikan diri sama sekali. Dia ditendang keluar oleh Ye Chen, dan tubuhnya menghantam tanah seperti peluru. Tubuhnya memantul beberapa kali di tanah. Seteguk darah menyembur keluar, dan wajahnya tiba-tiba menjadi pucat. Kaki Ye Chen langsung menghancurkan semua tulang di dada Ye Jun, dan bahkan organ dalamnya hancur. Semua orang di bawah panggung Fang Chun melihat Ye Jun dikalahkan oleh Ye Chen, dan mereka semua menarik napas. Meskipun Ye Jun hanya lantai 8 Xuanxian, dia pasti bisa bersaing dengan lantai 9 Xuanxian dalam hal kekuatan tempur. Namun, sekarang telah dikalahkan oleh Xuanxian 7 lapisan, dan masih kalah dengan sangat menyedihkan. Semua orang dari klan Tianwang menatap Ye Chen dengan ekspresi marah. Kaisar bahkan mengepalkan tinjunya. Jika bukan karena aturan yang jelas, dan orang bijak itu mengawasi di sini, dia akan membunuh Ye Chen dengan bergegas ke cuntai atas. Ye Chen, jika kamu membunuh Ye Jun, aku akan membiarkanmu membayar kembali 100 kali lipat di masa depan. Kaisar menggertakkan giginya di bawah platform inci persegi. Ye Chen menatap Kaisar, lalu tersenyum sinis dan berkata, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Apakah kau ingin aku mati? Apa kau sudah gila? Raut wajah Kaisar sulit untuk dilihat. Perkataan Ye Chen sama sekali tidak bermasalah, dia bahkan tidak bisa membantah. Ye Chen juga tidak memperhatikan Kaisar, dia menatap Raja Malam, wajah Raja Malam pucat, matanya menunjukkan sedikit ketakutan, dia tahu bahwa kali ini tidak ada yang bisa menyelamatkannya. Ye Chen berjalan di depan Ye Jun, menginjak dadanya, dan menatapnya dengan postur tinggi. Tatapan dan gerakan seperti itu sudah cukup untuk membuat hati Ye Jun hancur total. Ini adalah semacam rasa malu. Bahkan jika kau masih hidup, sulit untuk menghilangkan rasa malu seperti itu. Ye Chen mengangkat pedang emas hijau darah suci, cahaya pedang biru jatuh, kepala Ye Jun terpisah dari lehernya, dan darah pun muncrat keluar. Kaisar menatap kepala Ye Jun yang terpenggal, tinjunya mengepal lebih erat, dan matanya merah. Semburan amarah meledak dan meraung, Ye Chen, aku akan membunuhmu, aku akan membunuhmu. Aku akan menunggu. Ye Chen menatap Kaisar yang gila itu dan berkata dengan tenang. Semua orang bodoh. Penampilan Ye Chen sekarang dapat dikatakan menggunakan kata gila untuk menggambarkannya, itu tidak terlalu berlebihan. Setelah Ye Chen membunuh Ye Jun, botol giok lain muncul di platform inci persegi. Setelah Ye Chen mengambil botol giok itu, dia membuka tutup botol, dan napas yang sama seperti sebelumnya keluar. Ye Chen segera menutupi botol giok itu. Kemudian, Ye Chen berjalan menuruni platform inci persegi dengan ragu. Pertarungan di lantai 7 Xuanxian telah sepenuhnya berakhir. Pertarungan antara Ye Chen dan Ye Jun masih ada di benak semua orang saat ini. Istrinya sangat terkejut karena pertarungan di lantai 8 Xuanxian tidak sehebat Ye Chen dan Ye Jun. Di 8 lapisan Xuanxian, masih ada 7 orang yang tersisa. Setelah pengundian, mereka yang lain harus bertarung hidup dan mati. Sungguh kejam. Pada akhirnya, hanya 3 orang yang bisa bertahan hidup. Ini adalah generasi yang memiliki kebanggaan alami, tidak peduli kekuatan apapun, kehilangan penerus seperti itu, sangatlah menyedihkan. Pertarungan kelompok pertama adalah Ye Yu dari klan Yi melawan Yu Tianbao dari klan Yu Jian. Setelah kedua pria itu naik ke panggung, Ye Yu mengukir 1/4 jam di atas panggung batu, sementara Yu Tianbao melakukannya selama setengah 1/4 jam. Di awal pertarungan kedua pria itu, Yu Tianbao menyerang dengan 9 pedang pembunuh Formula Dewa. Roh pedangnya berlama-lama di sekujur tubuhnya, yang begitu kuat sehingga dia tidak bisa melarikan diri. Ye Yu mengepakkan 8 sayapnya dan berteriak. Kekuatan darahnya melonjak keluar dan darahnya melonjak. Sebuah bayangan besar muncul di 8 sayap di belakangnya. Kemudian sebuah senjata panjang, mendesing, dan membunuh Yu Tianbao dengan kecepatan kilat. Yu Tianbao mendengus dingin, dan pedangnya berayun dan menebas. Roh pedang memotong duri dan benjolan dengan senjata panjang Ye Yu. Setelah ledakan, senjata panjang Ye Yu diguncang kembali oleh pedang Qi Yu Tianbao. Tubuh Yu Tianbao hampir berubah menjadi pedang. Roh pedangnya sangat kuat, dan dia membawa bilah pedang. Kemudian seluruh orang itu bergegas ke Ye Yu. Dalam keadaan integrasi manusia dan pedang, Yu Tianbao mengerahkan kekuatan formula pembunuh dewa 9 pedang secara ekstrim. 9 pedang Qi meledak dan menebas ke Ye Yu. Tombak Ye Yu bergetar di tangannya. Kekuatan yang kuat bergegas keluar dan sebuah senjata menyapu, yang memiliki kekuatan teror untuk menghancurkan langit. Setelah tabrakan kedua kekuatan, pedang Qi Yu Tianbao sekuat bambu, menghancurkan segalanya, dan menembus tubuh Ye Yu dengan kekuatan yang tak tertahankan.
Tubuh Yi Yu terbang terbalik, dan beberapa lubang darah muncul di tubuhnya. Mulutnya memuntahkan darah dan wajahnya menjadi pucat. Tubuh Yu Tianbao terbunuh lagi. Wajah Yi Yu berubah drastis. Dia tidak bisa lepas dari kondisinya saat ini. Dia melihat pedang terpotong, dan tubuh Yi Yu terbelah dua. Yi Yuxue menaburkan Fang Chuntai, mata Yi Huantian merah. Dia mengatupkan giginya erat-erat, dan amarahnya terus-menerus ditekan, yang membuat dadanya berfluktuasi dengan hebat. Yu Tianjian menunjukkan senyum bangga. Dia melihat Yi Huantian. Yi Huantian juga menatap Yu Tianjian. Setelah mereka saling memandang, Yi Huantian menggertakkan giginya dan berkata, Yu Tianjian, jika kamu bertemu denganku dalam kontes, aku akan membiarkanmu membayar nyawa saudaraku. Aku akan membawamu ke saudaramu juga. Yu Tianjian berkata dengan ringan. Setelah Yu Tianbao membunuh Yi Yu, sebuah kotak kayu panjang muncul di platform Fangchun, yang menunjukkan bahwa itu adalah pedang. Yu Tianbao membuka kotak kayu itu dengan penuh harap. Setelah membukanya, wajah Yu Tianbao membeku. Ia melihat sebilah pedang patah di dalam kotak kayu itu. Pedang patah. Apa yang terjadi? Yu Tianbao tampak bingung. Yu Tianjian juga merasa bingung. Mengapa ini pedang patah? Apakah ini pedang patah yang besar? Meskipun Yu Tianbao tidak mengerti, ia hanya bisa mengambil kotak kayu itu dan meninggalkan platform inci persegi itu. Haha, orang ini juga mendapat hadiah palsu. Ketika Dewa Perang melihatnya, ia merasa senang dan tertawa. Kau pikir semua orang seperti dirimu. Bagaimana dengan pedang patah? Green Snow berkata tanpa napas yang terengah-engah. Jika pedang patah memiliki awal, itu juga pedang patah. Jika semua pedang patah, bukankah semuanya tidak ada artinya? Dewa Perang tidak berpikir demikian. Selanjutnya, Gunung Fangchun adalah perang hijau klan Chen dan hijau giok ajaib dari kuil para dewa dan iblis. Hijau giok ajaib dan pada perang hijau, pertempuran belum dimulai, hijau giok ajaib telah memikirkan hasilnya. Tidak seorang pun yang tidak jelas tentang kekuatan perang pemuda. Meskipun hanya ada 8 lapisan Xuanxian, kekuatan tempurnya sama sekali tidak di bawah Raja Malam. Jika Anda ingin mengalahkan perang pemuda, saya khawatir dia tidak dapat melakukannya dengan kekuatannya. King San mengukir kata, 10 istirahat, di platform batu, sementara hijau giok ajaib mengukir 1/4 jam. Setelah platform batu menghilang, Perang King membuat gerakan instan. Nafas yang menakjubkan keluar, dan semangat juang melonjak. Itu segera menunjukkan kekuatan teroris klan Chen, Dewa Perang. Chen disebut Dewa Perang. Itu bukan nama palsu, itu adalah prestise bertarung dengan setiap pertempuran. Raungan hijau giok ajaib, di seluruh gas iblis menjulang tinggi, tetapi juga menuju perang hijau di masa lalu. Di tangan King San, ada kapak yang bersinar, yang langsung membelah batu giok hijau ajaib. Namun, pukulan sederhana ini mengandung kekuatan yang sangat kuat. Di balik perang pemuda itu, muncul bayangan besar. Dapat dibayangkan bahwa kapak inilah yang benar-benar melawan kekuatan darah. Kapak emas itu terbelah, membelah ki ajaib batu giok hijau, dan cahaya kapak itu langsung masuk, yang tak tertahankan. Wajah batu giok hijau ajaib berubah sangat, tetapi pukulan itu sangat mengerikan. Dia segera mengumpulkan semua kekuatan di tubuhnya dan memainkan perisai ki ajaib untuk menahan kapak perang pemuda itu. Namun, perisai ajaib itu tidak bisa menahan sama sekali. Setelah bertemu dengan cahaya kapak King San, itu hancur berkeping-keping dalam sekejap. Cahaya kapak King San sekuat bambu. Setelah membelah perisai ki ajaib, itu langsung membelah tubuh batu giok hijau ajaib. Puff, tubuh batu giok hijau ajaib terbelah oleh kapak, dan roh jahat yang kuat terus-menerus keluar dari lukanya. King San melambaikan kapak emas di tangannya, dan kapak lain muncul. Tubuh Mo Yuking tiba-tiba terbuka, dan hanya aliran ki sihir yang tersisa di platform inci persegi. Tubuh King San berubah menjadi anjing hitam besar. Kemudian dia membuka mulutnya dan menyedot semua ki sihir ke dalam mulutnya dan menelannya langsung. Orang-orang di aula para dewa dan iblis menarik napas ketika mereka melihat pemandangan ini. Meskipun tubuh Mo Yuking meledak, itu tidak mati. Itu hanya berubah menjadi ki jahat dan dapat diatur kembali. Sekarang semuanya baik-baik saja. Itu ditelan oleh perang pemuda. Tidak bisakah itu disempurnakan sepenuhnya? King San berubah kembali ke penampilan seorang pemuda, dan kemudian dia mendengar teriakan dari tubuhnya. Kemudian dia menjadi tenang, dan roh jahat keluar dari lubang hidung King San. Mo Yuking terbunuh sepenuhnya. Sebuah botol giok muncul di platform inci persegi. King San mengambil botol giok dan berjalan menuruni platform inci persegi. Dewa Perang datang ke King San dan berkata, kamu bukan hadiah palsu, kan? Buka dan lihatlah, atau kamu akan menderita kerugian besar. Jika kamu tidak mampu untuk kalah, bahkan jika kamu mendapatkan hadiah palsu, kamu hanya bisa menerima nasibmu, dan kamu tidak bisa menghakimi dengan orang bijak. King San berkata sambil tersenyum. Dewa Perang berkata, bagaimana mungkin kamu tidak memberikan hadiah jika kamu mengatakan ya, tetapi sekarang kamu memberikan yang palsu. Bukankah itu bajingan? Petik 2. Jika kamu benar-benar bermain nakal, apalagi yang bisa kamu lakukan? Apakah kamu pernah bermain? Dewa Perang melengkungkan bibirnya, dan kemudian berkata sambil tersenyum, itu lebih baik. Jika itu palsu, itu bukan masalah besar. King San tertawa, lalu menatap Dewa Perang dengan makna yang dalam dan berkata, apakah kapak di tanganmu adalah Dewa Perang?
Dewa Perang tertawa dan berkata, kamu bisa melihat semuanya. Merupakan kehormatan besar bagi keluarga kami untuk kembali ke keluarga Chen sekali lagi. Dia berkata dengan emosi. Kapak Dewa Perang itu berkarat sebelumnya. Ayahku mengatakan bahwa itu adalah harta karun. Ia memintaku untuk membawanya untuk membela diri. Akibatnya, kapak itu hampir mati. Setelah menghisap darahku, kapak itu berubah bentuk. Aku hanya tahu bahwa itu adalah kapak Dewa Perang milik klanku. Dewa Perang itu berkata dengan penuh semangat, tepat ketika aku sedang bertarung. Kapak Dewa Perang itu tidak tahu apa yang terjadi, dan tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setelah mendengar ini, sudut mulutnya tersenyum, dan King Sui menusuk Dewa Perang itu, tetapi dia sama sekali tidak menyadarinya. King Sui mendesah dalam hatinya, dia menatap King Zhan dengan tenang. Dia juga mencubit keringat dingin di hatinya. Karena itu adalah harta karun yang diwariskan dari generasi ke generasi, kamu harus melindunginya dan jangan pernah kehilangannya. King Zhan menegur, jangan khawatir, aku tidak bisa kehilangannya di tanganku. Dewa Perang menepuk dadanya dan mengumpat. King Zhan tertawa dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Pada saat ini, di panggung Fang Chun, kelompok ketiga telah menyelesaikan pertempuran, yaitu Suan Yuanxuan dari Xianzong di Yaoqi dan Duan Su dari Xianzong di Chunyang. Akhirnya, Duan Su dari Chunyang Xianzong jatuh ke tanah. Suan Yuanxuan juga menang tipis. Panggung inci persegi menyempit menjadi 1 inci persegi. Tidak diragukan lagi bahwa mereka akan mati. Setelah Suan Yuanxuan mendapat hadiah dan melangkah keluar dari arena, Jiuzi di udara berdiri, menatap Yu Tianbao, King Zhan dan Suan Yuanxuan, dan akhirnya menunjuk ke Suan Yuanxuan dan berkata, aku akan menantangnya. Suan Yuanxuan baru saja menyelesaikan pertempuran, dan sekarang dia harus bertarung dengan Jiuzi. Banyak orang berpikir Jiuzi sedikit pengganggu. Suan Yuanxuan tidak banyak bicara, dan tanpa ragu-ragu, dia melangkah ke panggung inci persegi. Pada saat ini, orang bijak berkata, karena Suan Yuanxuan telah bertempur dan menghabiskan banyak kekuatan, ia harus kembali ke kondisi puncak sebelum ia dapat bertanding. Ini adil. Dengan lambaian tangan orang bijak itu, sebuah kekuatan dahsyat memasuki tubuh Suan Yuanxuan. Napas Suan Yuanxuan naik dengan cepat, dan kemudian pulih ke puncaknya dalam jangka waktu yang sangat lama. Suan Yuanxuan segera memberi hormat kepada orang bijak itu dan berkata, terima kasih banyak. Orang bijak itu tampak datar dan tidak menanggapi. Suan Yuanxuan berbalik, menatap Jiuzi, dan kemudian mengukir 3 karakter di atas panggung batu selama setengah seperempat jam. Jiuzi juga mengukir 3 karakter di atas panggung batu selama setengah seperempat jam. Setelah panggung batu menghilang, 2 wanita yang sama cantiknya bertarung di atas panggung inci persegi. Meskipun itu adalah wanita cantik, tetapi bertarung, tetapi tidak ambigu, serangan 2 orang itu sangat ganas, keduanya ingin saling membunuh dalam waktu sesingkat-singkatnya. Menyaksikan pertarungan antara Jiuzi dan Suan Yuanxuan seperti menikmati pertunjukan yang luar biasa. Para aktornya sangat cantik, dan isi pertunjukannya juga sangat indah dan luar biasa. Panggung inci persegi dalam pengurangan cepat, kecepatan serangan 2 orang itu juga berusaha untuk mempercepat, semakin ganas, hampir habis-habisan. 9 ekor ungu bahkan 9 ekor terekspos. 9 ekor menyerang terus-menerus. Suan Yuanxuan memegang pedang panjang ungu, dan kekuatan abadi melonjak liar. Mereka berkumpul bersama dengan pedang panjang, dan mereka bertarung satu sama lain terus-menerus. Kekuatan kedua pria itu cepat terkuras, tetapi tidak ada yang bisa membunuh siapapun. Platform inci persegi telah berkurang lebih dari setengahnya. Menurut kecepatan ini, itu akan segera berkurang menjadi antara inci persegi. Para murid Xianzong di Yaoqi semuanya berkeringat untuk Suan Yuanxuan, dan orang-orang dari klan rubah Jiwei juga berkeringat untuk Jiuzi. Mereka adalah yang terbaik dari generasi muda, dan kekuatan di kedua belah pihak tidak akan rela mati di sini. Namun, kenyataannya seringkali kejam. Saat platform inci persegi menyusut, pertempuran mereka belum berakhir. Baik Jiuzi dan Suan Yuanxuan mencoba yang terbaik, tetapi mereka hanya bisa menyaksikan platform inci persegi menyusut dan akhirnya menyusut menjadi inci persegi. Keduanya menghilang dalam sekejap. Adik seperguruan muda Suaner, mata Ifsi berbinar karena air mata, bibirnya sedikit bergetar, dan hatinya sangat sedih. Murid-murid Xianzong di Yaoqi juga penuh dengan mata merah dan sedih. Klan rubah Jiwei dan seluruh Aula 9 Iblis terdiam. Jiuzi masih memiliki bobot yang cukup di Aula Jiuyao. Tidak banyak orang yang dapat mencapai level Jiuzi di antara generasi muda. Kakak Jiuzi, mata King Hai juga merah, dan semacam kesedihan muncul di hatinya. Orang-orang dari kekuatan lain juga meledak dalam kesedihan. Dua wanita cantik seperti itu, tetapi akhirnya berakhir dengan hasil seperti itu, secara alami akan menyebabkan banyak emosi anak muda. Setelah pertempuran di lantai 8 Xuanxian, banyak orang juga dengan cepat keluar dari kesedihan tadi, karena permainan utama kontes akan segera dimulai. Pertarungan antara 9 tingkat Xuanxian akan segera dimulai. Ada 13 Xuanxian 9 lapisan, yang semuanya adalah pemimpin dari 13 kekuatan utama dan orang-orang muda paling terkenal di era ini. Persaingan di antara mereka selalu berlangsung dan tidak pernah berhenti. Namun, kali ini benar-benar diletakkan di atas meja, dan itu adalah pertempuran hidup dan mati. Kali ini, hasil terbaiknya adalah hanya 6 orang yang dapat bertahan hidup.
Jika keenam orang ini bertahan hidup, mereka akan menjadi bintang paling cemerlang di era ini dan menjadi pusat perhatian. 13 Xuanxian dan Tianjiao 9 lapisan semuanya menggosok tangan mereka. Mereka tidak tahan untuk waktu yang lama. Mereka ingin berjuang keluar di antara mereka dan membuktikan diri. Selanjutnya, kompetisi lantai 9 Xuanxian, 13 orang diundi, dan 1 orang bergiliran. Aturannya sama, orang suci itu tidak banyak berubah ekspresi, masih sangat tenang. Setelah dia memainkan 13 sinar cahaya, mereka semua memegang salah satunya, dan sebuah angka ditampilkan di telapak tangan mereka. Setelah melihat angka di telapak tangan mereka, ke-13 orang itu saling memandang seolah-olah mereka sedang mencari lawan mereka. Nomor 7, ketika 6 kelompok lainnya selesai, kalian dapat memilih 1 orang untuk bertarung. Orang bijak itu berkata dengan ringan. Kemudian, roh 7 keluar. Melihat hasil seperti itu, banyak orang kecewa. Mereka masih ingin melihat pertempuran antara langit roh dan kaisar. Setelah roh keluar, orang bijak itu berkata, kelompok pertama dimulai. Setelah suara orang bijak itu turun, Yi Huantian memegang nomor 1 dan Chang Sun Yu memegang nomor 13 melangkah ke panggung inci persegi. Kakak seperguruan bahkan bertanding dengan Yi Huantian. Tidak apa-apa, selama kalian tidak bertemu dengan Yundao, Dewa Iblis, Kaisar dan Lingkong, kalian masih bisa menang. Kata Luao, kekuatan Yi Huantian tidak buruk, dan kemenangan terakhir masih sulit dikatakan. Ye Chen tampak berwibawa, dan dia tidak dapat membuat penilaian apapun di stasiun ini. Setelah Yi Huantian dan Chang Sun Yu melangkah ke platform inci persegi, platform batu itu naik. Yi Huantian tidak ragu untuk mengukir di platform batu, setengah seperempat jam. Chang Sun Yu juga menuliskan setengah seperempat jam, yang merupakan pemahaman diam-diam di antara mereka. Setelah platform batu menghilang, 8 sayap di belakang Yi Huantian bersinar dengan cahaya, dan bayangan virtual besar dari 8 sayap muncul. Momentum seluruh orang menjadi teror yang tak tertandingi dengan sia-sia. Chang Sun Yu tidak lemah. Kekuatan dingin melonjak keluar, dan pedang Tianhan bulu hijau di tangannya telah mengembun menjadi lapisan es dingin, mengirimkan hawa dingin yang menusuk. Setelah mereka berdua meraung, mereka saling menyerang. Kekuatan seluruh tubuh Chang Sun Yu meningkat pesat. Ketika mereka bertemu, momentum mereka meningkat hingga batasnya. Mereka menebas dengan pedang, dan kepingan salju beterbangan di seluruh langit dan membunuh Yi Huantian. 8 sayap di belakang Yi Huantian berkedip cepat, memicu embusan angin. Angin kencang telah memicu gelombang, menghalangi semua kepingan salju, dan memantul kembali ke arah Chang Sun Yu. Dengan raungan dari Sun Yu tertua, tangannya dengan cepat menyegel, dan pedang Tianhan bulu hijau melayang di depan dadanya, berdengung dan bergetar. Bulu biru dan dunia dingin. Chang Sun Yu menunjukkan kartunya, dan napas dingin mengembun dengan cepat, membentuk batas yang mengerikan. Semua kekuatan Yi Huantian dengan cepat mengembun ketika mereka memasuki dunia dingin King Yu. Bahkan udara pun membeku, tidak ada yang bisa bergerak setelah memasuki batas. Yi Huantian melihat bahwa Chang Sun Yu telah menggunakan dunia dingin King Yu. Dia segera meneguk minuman dingin, dan tangannya dengan cepat membentuk tanda. Begitu tangannya ditarik, tombak muncul di tangannya. Tombak ini bersinar dengan cahaya perak, dan kekuatan abadi melonjak di atasnya. Di bawah desakan Xianli, rune menyala. Tampaknya mereka sepenuhnya aktif dan terus bergetar. Mereka ingin menyingkirkan tangan Yi Huantian. Yi Huantian minum dengan dingin dan berkata, lihatlah bagaimana tombak langit terbelaku telah menghancurkan dunia dingin bulu hijaumu. Yi Huantian berkata, tombak perak di tangannya tiba-tiba menusuk Chang Sun Yu. Tombak itu berubah menjadi cahaya perak dan melesat keluar seperti kilat. Akhirnya, tombak itu menusuk di dunia dingin King Yu. Tombak perak itu perlahan memasuki dunia dingin bulu biru. Bagian yang masuk segera ditutupi oleh lapisan es, dan setelah es tumbuh, tombak itu menjadi lebih besar dan lebih besar beberapa kali. Namun, pada saat ini, Yi Huantian meraung lagi. Tombak itu bergetar, dan semua es yang menutupinya hancur. Pada saat ini, dunia dingin King Yu berguncang dan tampaknya hancur. Chang Sun Yu melihat tanda-tanda menerobos dunia dingin King Yu. Tubuhnya langsung bergetar, dan kekuatan dahsyat meledak. Dia memberkati pedang itu, membuatnya lebih stabil. Pada saat ini, dunia dingin bulu biru, yang akan hancur, kembali stabil, dan aliran es mengembun dari tombak lagi. Mata Yi Huantian sedikit tenggelam, dan dia bergumam. Aliran darah mengalir ke langit, dan penutup roh mengalir keluar. Itu luas dan penuh teror. Setelah munculnya kekuatan ini, momentum Yi Huantian berubah sia-sia. Semua kekuatan dengan cepat berkumpul dan memberkati tombak itu. Cahaya tombak itu lebih menyilaukan dan terus-menerus bergetar, mencoba melepaskan diri dari kendali dunia dingin King Yu. Chang Sun Yu Tianlingge juga menyemburkan aliran darah, yang sangat dingin dan mengaduk di dunia dingin King Yu. Seluruh dunia dingin King Yu tampaknya telah berubah menjadi dunia dingin yang tak berujung. Lapisan es menyebar di dunia dingin bulu biru, dan seluruh perbatasan ditutupi dengan lapisan es yang tebal. Embun beku mulai meluas keluar, dan kecepatannya sangat mengerikan, dan akan menyebar ke kaki Yi Huantian. Yi Huantian menghentakkan kakinya, sebuah kekuatan keluar dari kakinya, dan embun beku yang menyebar hancur. Pada saat ini, Chang Sun Yu menghentakkan kakinya, dan tubuhnya meledak ke arah Yi Huantian seperti peluru.
Dunia dingin King Yu juga menyerbu bersamanya. Dalam proses ini, Chang Sun Yu memainkan pedang King Yu Tianhan terbaik, dan seluruh dunia King Yu Tianhan meluas beberapa kali. Tubuh Yi Huantian mundur, dan akhirnya tidak ada cara untuk mundur. Yi Huantian berteriak dan tangannya dengan cepat menyegel. Napas cerdas keluar dari alis Yi Huantian. Pada saat ini, di belakang Yi Huantian, ada bayangan virtual besar, yang memiliki 8 sayap di belakangnya, dan ada napas teror yang melonjak. Bayangan besar itu menjulurkan telapak tangan dan memotretnya ke arah bulu biru dan dunia dingin Chang Sun Yu. Cucu tertua Yu merasakan kekuatan dahsyat ini, wajahnya tiba-tiba berubah, lalu dia menghentakkan kakinya tiba-tiba, napasnya keluar, memperkuat dunia dingin King Yu. Bang! Suara keras datang, dan telapak tangan besar menamparkan dunia dingin bulu hijau itu. Cucu tertua Yu menahan pukulan itu. Selama dunia dingin bulu hijau itu tidak hancur, maka telapak tangan ini akan dibekukan oleh dunia dingin bulu hijau itu. Pada saat ini, pedang Tianhan bulu biru di tangan Chang Sun Yu mekar. Kemudian dia membunuh Yi Huantian dengan pedang. Salju yang berterbangan menyapu dari langit dan berubah menjadi badai salju. Setiap kepingan salju adalah mesin pembunuh, kepingan salju yang tak terhitung jumlahnya membunuh, orang-orang merasa kedinginan. Wajah Yi Huantian berubah, lalu telapak tangan bayangan virtual lainnya di belakangnya menepuk ke arah badai salju. Setelah keduanya bertemu, badai salju tampak meledak, dan kekuatan dahsyat menghantam telapak tangan besar itu. Telapak tangan besar itu terhempas terbuka pada saat ini, dan kekuatan badai salju itu menembus penghalang dan menyerbu ke arah Yi Huantian lagi. Pupil mata Yi Huan menyusut. Kekuatannya saat ini ada di bayangan besar itu. Saat ini, tidak ada lagi kekuatan untuk melawan kekuatan Chang Sun Yu. Bang! Pada saat ini, King Yu Tianshan milik Chang Sun Yu juga muncul retakan, lalu meledak terbuka. Setelah ledakan bulu biru di dunia yang dingin, hawa dingin yang mengerikan meledak, dan telapak tangan besar itu membeku, lalu es itu retak. Telapak tangan itu pecah bersama es dan berubah menjadi potongan-potongan es yang tak terhitung jumlahnya. Tubuh Chang Sun Yu meluncur mundur, dan sedikit darah mengalir dari sudut mulutnya. Namun, Yi Huantian tidak begitu sehat. Telapak tangan bayangan virtual yang besar itu patah, dan badai salju masih datang kepadanya, menghantamnya, dan seluruh orang itu terlempar keluar. Fang Chuntai telah menyusut ke ukuran yang berbahaya. Ketika Chang Sun Yu melihat Yi Huantian terlempar keluar, dia menggertakkan giginya dan meraung. Seluruh tubuhnya meledak keluar, mengayunkan pedang bulu hijau Tianhan dan menebasnya. Dengan pedang ini, kerucut es itu tampak tumbuh dari tanah. Mereka sangat cepat dan menyebar dengan cepat, dan mereka akan membunuh Yi Huantian. Tubuh Yi Huantian baru saja akan mendarat. Melihat kerucut es yang tak terhitung jumlahnya datang, wajah Yi Huantian berubah drastis. Namun, tubuhnya tidak dapat sepenuhnya distabilkan. Kerucut es langsung menusuk tubuh Yi Huantian. Puff! Tulang-tulang kaki Yi Huantian tertusuk, dan kemudian udara dingin di kerucut es itu segera menyegel kaki Yi Huantian. Tubuh Yi Huantian dipenjara di udara, dan dalam waktu yang sangat singkat, dia tidak bisa menghindar sama sekali. Kemudian, ada banyak kerucut es dari tanah, wajah Yi Huantian menjadi pucat, penuh dengan kepanikan. Tidak, pada saat ini, dia tidak dapat menghindar, dia meraung, penuh dengan keengganan. Puff, puff, kerucut es menembus tubuhnya, dan kemudian hawa dingin segera menyegel tubuhnya. Yi Huantian membeku, dan kemudian es itu meledak dan berubah menjadi es. Melihat Yi Huantian terbelah, semua orang yang hadir menghirup udara dingin, terutama mereka yang berkebangsaan Yi. Wajah mereka sangat jelek dan mata mereka benar-benar merah. Yi Yu terbunuh sebelumnya, tetapi sekarang Yi Huantian terbunuh. Dua talenta hebat dari klan Yi semuanya terbunuh. Ini adalah aib klan Yi. Di sisi lain, mereka semua merasa lega dan memiliki ekspresi bangga di wajah mereka. Kakak yang hebat, kata Luao sambil tersenyum. Tidak mudah, luasnya hampir 1 inci persegi. Nanti akan diperkecil menjadi 1 inci persegi. Ye Chen muntah di saluran napasnya. Di panggung inci persegi, muncul kotak giok yang tertutup es. Setelah mengambil kotak giok itu, Chang Sun Yu berjalan menuruni panggung inci persegi tanpa melihatnya. Kita akan membalas dendam Yi Huantian. Kita sekutu, kata King Hai sambil menatap orang-orang dari suku Yi. Balas dendam ini, kita dari suku Wing akan membalas dendam, dan Dewa Keberuntungan akan kembali 2 kali lipat. Seorang anggota suku Yi menggertakkan giginya. Kalau begitu, biarlah. King Hai mengangkat bahu dan berkata dengan wajah acuh tak acuh. Kelompok kedua dimulai. Suara orang bijak itu terdengar samar-samar. Kelompok kedua adalah klan Guntur dan Kilat, Naga Petir, yang akan melawan Cunyang Xian Zongliang. Setelah kedua pria itu naik ke panggung, mereka saling menatap. Napas yang keras keluar dari seluruh tubuh Lei Long, dan kekuatan Guntur dan Kilat berderak dan berderak, membuat orang merasa berdebar-debar. Wajah Li yang sangat berwibawa, kekuatan Lei Long sangat jelas baginya, jika ingin mengalahkan Lei Long, itu sangat sulit. Keduanya mengukir waktu mereka sendiri di panggung inci persegi, setengah seperempat jam oleh Lei Long dan seperempat jam oleh Liang. Di awal pertempuran, Naga Petir menyerang dengan gila-gilaan. Guntur dan Kilat yang ganas terus-menerus membombardir ke bawah. Tampaknya kebencian lain akan terpancar di hati Naga Petir.
Kekuatan Li yang secara alami tidak lemah, kekuatan yang kuat meledak, di tangannya sebuah cakram antik penuh dengan rune muncul. Pada saat ini, semua orang tercengang. Cunyang Xianpan, itu bukan hidangan abadi yang murni, itu hanya tiruan. Cunyang Xianpan yang asli adalah harta Zenzong dari Cunyang Xianzong. Bagaimana Li yang bisa mengeluarkannya? Namun, kekuatan tiruan ini tidak lemah. Banyak orang membicarakannya. Setelah kemunculan salinan Cunyang Xianpan, itu menjadi cakram besar, yang dapat dilawan. Pada saat yang sama, serangkaian peluang pembunuhan meletus di atasnya untuk menyerang balik naga petir. Serangan naga petir sangat gila, sejak awal tidak melemah. Seluruh platform inci persegi berubah menjadi lautan guntur, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya turun, yang membuat Li yang merasa sangat keras. Thor, kekuatan guntur naga petir meraung, dan langit meraung. Guntur besar jatuh dari 9 hari. Momentumnya mengerikan dan kekuatannya bahkan lebih menakjubkan. Merasakan serangan yang kuat ini, Li yang segera menawarkan salinan Cunyang Xianpan untuk menahan guntur yang besar. Ledakan, setelah suara yang mengerikan, retakan muncul pada replika cakram langit yang murni. Kemudian, retakan itu menyebar dan akhirnya meledak. Setelah salinan Cunyang Xianpan meledak, kekuatan guntur langsung membelah Li Yang. Puff, tubuh Li Yang meledak seketika dan berubah menjadi kabur dari daging dan darah. Kakak, murid-murid Cunyang Xianzong lainnya meraung dengan darah di mata mereka. Lei Long menghentikan guntur dan kilat di sekujur tubuhnya. Dia menatap murid-murid Cunyang Xianzong dengan bangga dan berkata sambil mencibir, Li Yang memang seperti ini. Murid-murid Cunyang Xianzong mengepalkan tangan mereka satu persatu, mengatupkan gigi mereka, dan gemetar karena marah. Namun, mereka hanya bisa melakukannya di hadapan Lei Long. Sebuah kotak perak muncul di platform inci persegi. Petir menyambar kotak perak itu. Setelah Lei Long mengambil kotak perak itu, dia merasakan semacam perasaan yang ramah. Dia tidak perlu membukanya untuk mengetahui bahwa pasti ada hubungan yang hebat antara klan Guntur dan Kilat. Ini pertarungan yang kejam. Setidaknya satu orang jenius gugur dalam pertarungan. Ye Chen menghela napas. Jika kau mati, itu akan membuktikan bahwa kau tidak bisa, dan eliminasi tidak bisa dihindari. Tidak ada yang perlu dikatakan tentang itu. Orang tua itu berkata dengan lemah. Pada saat ini, dua orang melangkah ke panggung inci persegi. Satu adalah Ruoxi dari Xianzong di Yaoqi, yang lainnya adalah King Hai dari Aula Jiuyao. Nona Si, jika kau begitu cantik, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu buruk rupa. King Hai mengangkat mulutnya dan berkata dengan percaya diri. Jika Si tersenyum, selalu pertahankan postur bermartabat seperti itu, berkata, terima kasih banyak. Keduanya mengukir waktu di panggung batu. Keduanya mengukir setengah seperempat jam di Ruoxi dan King Hai. Setelah panggung batu menghilang, King Hai bergegas menuju Ruoxi. Telapak tangan King Hai berubah menjadi cakar naga. Cakar naga besar itu mencengkeram Ruoxi. Kekuatan yang kuat melonjak di cakar itu. Jika kau ingin memukul kepala Ruoxi, kau bisa menghancurkannya. Ruoxi tampak tenang dan mundur. Kemudian pedang kayu muncul di tangannya. Pedang kayu ini terbuat dari batang pohon persik pipi Xianzong di Yaoqi. Kekuatannya tidak biasa. Setelah pedang kayu itu muncul, jari pedang Ruoxi mengusapkannya ke pedang kayu itu, semua rune pada pedang kayu itu diaktifkan, dan seluruh pedang kayu itu diselimuti cahaya, memancarkan napas yang mengerikan. Ketika cakar naga itu mencengkeram ke arah Ruoxi, pedang kayu di tangan Ruoxi menusuk keluar, dan seberkas cahaya melesat ke arah cakar naga itu. Ledakan, hanya terdengar suara keras, cakar naga dan cahaya pedang kayu Ruoxi bertabrakan, cahaya itu tampak meledak, mengguncang darah cakar naga itu. Wajah King Hai menjadi ganas. Pada saat ini, Ruoxi menari dengan pedang kayu di tangannya, dan berkata dengan suara rendah, para bidadari menaburkan bunga. Dengan minuman keras ini, pedang kayu itu menunjuk ke langit. Dalam sekejap, bayangan pedang kayu yang tak terhitung jumlahnya terpisah dari tubuh pedang kayu itu, seperti bunga yang mekar penuh, dan kemudian terbunuh ke arah King Hai. Dengan teriakan panjang King Hai, seluruh tubuhnya berubah menjadi naga hijau besar. Pada suatu saat, naga itu melolong selama 9 hari. Naga hijau besar itu bergegas menuju bayangan pedang yang tak terhitung jumlahnya tanpa ragu-ragu. Ketika bertemu dengan bayangan pedang itu, cakar naga besar itu dicengkeram keluar. Cahaya pada cakar naga itu mekar. Ketika bertabrakan dengan pedang kayu, terdengar suara yang memekakkan telinga, dan pedang kayu itu hancur. Cakar naga King Hai terus mencengkeram, dan pedang kayu itu hancur. Tubuh naga King Hai yang besar tiba-tiba berayun, dan ekor naga itu bergerak ke arah Ruoxi. Kecepatannya sangat cepat, seperti kilat hijau. Ruoxi melihat bahwa ekor naga King Hai telah berayun, dan wajahnya tidak berubah sama sekali. Tubuhnya mundur, dan kemudian dia meletakkan pedang kayu di depannya. Mulutnya penuh dengan kata-kata. Cahaya pada pedang kayu itu menjadi semakin menakutkan. Kemudian, sebuah cahaya tampak jatuh dari langit, dan cahaya pedang kayu itu bahkan lebih menyilaukan. Pedang itu panjangnya beberapa kaki. Ketika ekor naga itu keluar, mata Ruoxi memancarkan hawa dingin, dan kemudian dia memotongnya dengan pedang. Pada saat ini, pedang kayu itu menjadi sangat besar. Ketika satu pedang terputus, ada perasaan bahwa seluruh dunia akan terbelah menjadi dua. Puff, pedang kayu itu dipotong di ekor naga. Sisik-sisik pada ekor naga itu terbelah dan darah menyembur keluar.
King Hai menjerit kesakitan. Namun, ekspresi kejam Long Qi. Namun, Ruoxi tidak akan memberinya kesempatan ini. Matanya tenggelam, dan kekuatan abadi yang kuat meledak dan mengalir ke pedang kayu itu. Kekuatan pedang kayu itu tiba-tiba meningkat, dan ujung pedang itu masuk jauh ke dalam daging dan tulang naga hijau itu. Klik, sekarang Anda dapat mendengar suara lunas naga hijau itu dipotong. Naga hijau itu meraung kesakitan lagi, tetapi masih ingin menarik Ruoxi. Namun, ketika kedua belah pihak berusaha keras, Ruoxi memotong ekor King Long dengan bantuan King Long. Ah, King Hai meraung kesakitan, dan ekor naganya terputus. Itu semacam rasa sakit. Jika si melihat ekor naga itu putus, tidak ada alasan memegang pedang kayu untuk menusuk kepala King Hai. Pada saat ini, sisik naga di sekujur tubuhnya pecah terbuka, dan lengkeng itu berwarna merah karena darah. Dia meraung marah, wanita bau, aku tidak akan membiarkanmu pergi, berikan aku kematian. Wus, wus. Pada saat ini, banyak sisik naga terbang keluar dari tubuh King Hai. Setiap sisik naga bersinar dengan cahaya Han dingin, yang sangat tajam. Mata Ruoxi sedikit berubah, tetapi dia tidak terkejut dari ekspresinya. Dia meletakkan pedang kayu di depan tubuhnya, dan kemudian pedang itu dengan cepat berputar untuk membentuk pertahanan bayangan pedang. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya jatuh pada bayangan pedang dan terpental keluar, dan sosok Ruoxi dengan cepat mendekati King Hai. Seluruh tubuh naga itu meraung dengan ganas, tetapi seluruh tubuhnya tidak marah. King Hai membuka mulutnya dan menyerbu Ruoxi. Ruoxi menahan serangan sisik naga. Dia tidak bereaksi sejenak, jadi dia ditelan oleh King Hai. Cerna perlahan di perutku, haha. Setelah King Hai melahap Ruoxi, dia mendongak dan tertawa. Kakak perempuan senior, semua murid Xianzong di Yaoqi terkejut, dan wajah mereka menjadi sangat jelek. Jadi ditelan, Ye Chen menyipitkan matanya dan tidak mempercayainya. Gadis sombong Yaoqi meninggal di perut naga. Sayang sekali Nona Ruoxi adalah orang baik. Aku tidak menyangka akan mati seperti ini. Luao menghela nafas. Seperti kata pepatah, wanita cantik memiliki kehidupan yang buruk. Tidak bisakah dia lolos dari kutukan seperti itu? Platform inci persegi masih menyusut. Ruoxi belum mati. Platform inci persegi masih menyusut. Banyak orang telah menemukan masalah ini, dan mereka sedikit bersemangat. Sepertinya hasilnya benar-benar tidak pasti. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya. King Hai di platform Fang Chun menatap Fang Chun Tai yang menyusut, dan wajahnya berubah. Pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan sakit perutnya, dan kemudian, wow, memuntahkan seteguk besar darah, dan seluruh orang itu tergeletak di tanah dan berguling. Ah, ketika saya mendengar suara, Hai King, berguling keluar dari perut, saya mendengar suara, perut biru, berguling. Bahkan jika sosok itu berlumuran darah, ia juga memiliki perasaan tidak memprovokasi debu. Jika si masih hidup, itu akan menjadi kesalahan bagi King Hai. Tubuh naga King Hai terus-menerus berjuang. Di dalam tubuhnya, semua organ dalam telah dihancurkan oleh Ruoxi, sekarang mulut dan perutnya terus-menerus mengeluarkan darah. Ruoxi berjalan di depan King Hai. King Hai menatap Ruoxi dengan tatapan kosong. Jejak keengganan dan ketakutan melintas di mata besar itu. Ruoxi tidak punya alasan. Dia mengangkat pedang kayunya dan menebasnya dengan satu pedang. Puff! Kepala naga itu terpotong dan berguling-guling di tanah. Setelah beberapa kali kejang, tidak ada gerakan. Platform inci persegi, yang telah menyusut hingga tidak dapat menyusut lagi, telah berhenti. King Hai dibunuh oleh Ruoxi, dan klan naga di Aula 9 Iblis tidak bisa duduk diam. Mereka semua menatap Ruoxi dengan marah dan menggertakkan gigi mereka. Di platform inci persegi, muncul sebuah kotak kayu kecil. Jika si mengambil kotak kayu kecil itu, lalu berjalan menuruni platform inci persegi. Kelompok keempat dimulai. Suara orang bijak itu berkata pelan. Kemudian, pedang Yutian dan Huoyang melangkah di platform inci persegi. Setelah melihat api yang, pedang Yutian mengukir setengah seperempat jam di platform batu yang menjulang, sementara Huoyang mengukir seperempat jam. Menurut Huoyang, kekuatan pedang Yutian relatif kuat, yang tidak mudah untuk dihadapi. Di awal pertempuran, kedua pria itu meluncurkan kekuatan tempur terkuat mereka. Huoyang langsung mengubah platform inci persegi menjadi area api. Api berkobar, ada dewa api yang besar, yang memegang palu api untuk menyerang dengan gila-gilaan. Seluruh serangannya gila-gilaan, hampir tidak ada celah. Namun, pedang Yutian sangat tenang dalam seluruh proses. Dia menggunakan 9 pedang untuk membunuh para dewa, dan pedang itu tersapu seperti hujan, yang berubah menjadi badai pedang untuk melawan area api dari yang api. Dengan konfrontasi terus-menerus antara kedua kekuatan, serangan pedang Yutian semakin ganas, dan niat pedang semakin kuat, menutupi bumi dan langit, secara langsung menghancurkan area api Huoyang. Sekarang, kekuatan yang ingin dia lawan semakin kecil dari sebelumnya. Tubuh pedang Yutian memancarkan ujung yang tajam, dan kemudian seluruh orang itu menyatu dengan pedang di tangannya dan berubah menjadi pedang panjang yang besar. Pedang besar itu berubah menjadi seekor burung phoenix api yang besar, dan melesat menuju matahari api. Kemanapun burung phoenix api itu pergi, api dari matahari api itu padam. Wajah Huoyang berubah drastis, dan kemudian dia hanya melihat burung phoenix api melewati tubuh Huoyang. Tubuh Huoyang tiba-tiba menjadi kaku dan tidak bereaksi untuk waktu yang lama.
Ketika sosok pedang Yutian muncul, noda darah tiba-tiba muncul di tengah alis Huoyang, dan kemudian noda darah itu meluas dengan cepat dan darah menyembur keluar darinya. Tubuh Huoyang tiba-tiba jatuh ke tanah. Ketika dia meninggal, matanya masih terbuka, dan dia meninggal tanpa menutup mata. Ketika orang-orang dari klan Tianhua melihat pemandangan ini, mereka semua menunjukkan ekspresi panik. Mereka berdua meninggal. Dapat dikatakan bahwa pedang Yutian membunuh Huoyang dengan mudah. Kesenjangan di antara mereka dapat dibayangkan. Di panggung inci persegi, sebuah kotak pedang muncul. Pedang Yutian tidak terbuka. Dia mengambil kotak pedang dan turun. Kelompok 5 dimulai, kata Sage. Kemudian, jalan awan dan awan cangcing melangkah di panggung inci persegi. Ketika mereka berdua berjalan menaiki panggung inci, semua mata orang tidak tertuju pada jalan awan dan tubuh awan hijau, tetapi pada Dewa Iblis dan Kaisar. Dapat dikatakan bahwa Iblis dan Kaisar adalah bakat teratas dalam 13 kekuatan utama. Pertarungan mereka harus menjadi pertarungan pamungkas antara bakat sejati. Jika Kaisar menang, itu akan membuktikan bahwa dia adalah jenius pertama di negeri dongeng. Jika Iblis menang, itu membuktikan bahwa dia adalah jenius pertama di negeri dongeng. Oleh karena itu, ini adalah perang bakat, benar-benar luar biasa. Makin lama makin menarik. Saat Kaisar dan Iblis bertarung, entah mereka semua akan mati atau satu orang saja yang mati. Mati sembarangan bukan hal yang sepele. Selain itu, langit spiritual masih ada di udara. Aku tidak tahu siapa yang akan dipilihnya untuk menjadi lawannya. Ye Chen berkata sambil tersenyum. Tidak peduli Kaisar menang atau Iblis menang, Ling Kong tidak akan memilih satu pun dari mereka. Targetnya mungkin adalah naga petir, kata Chang Sun Yu. Ye Chen menatap Lei Long, lalu mengangguk pelan, dan menganggapnya masuk akal. Dia berkata, kakak seperguruan benar. Dilihat dari situasi saat ini, tujuannya sebenarnya hanya Lei Long. Memilih jalan awan itu berisiko. Memilih pedang Yutian dan kakak seperguruan untuk hidup adalah Ruoxi, yang akan menyinggung kekuatan besar, yang tidak baik untuk klan Xianling. Tidak ada ketegangan tentang pertempuran antara Yun Dao dan Yun Changqing. Han Qiandai berkata dengan ringan. Itu belum tentu. Itu tergantung pada bagaimana Yun Changqing memanfaatkan kesempatan itu. Bahkan jika dia mati, dia akan mati dengan cara yang berbeda. Ye Chen berkata dengan penuh arti. Di atas panggung inci persegi, panggung batu muncul, dan Yun Dao tidak ragu untuk menulis 15 bunga, 3 karakter. Yun Changqing menatap Yun Dao, matanya agak bertanggung jawab. Dia sangat jelas tentang kesenjangan antara dirinya dan Yun Dao. Pada dasarnya, dia akan mati dalam perang ini. Namun, dia tidak rela mati seperti ini sekarang, bahkan jika dia mati, jika dia menarik bantalan jalan awan, itu sepadan. Yun Changqing melihat ke platform batu, lalu ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengukir 7 waktu istirahat di platform batu. Setelah 2 kata ini terukir, mata orang suci itu sedikit tenggelam. Dia sangat jelas tentang tujuan Yun Changqing melakukan ini, tetapi dia tidak dapat mengganggunya. Terserah Yun Dao untuk menghadapinya. Mulut Yun Changqing ditutupi dengan sedikit senyum dingin, di tangan jalan awan untuk mematuhi 7 waktu istirahat, dia masih sangat yakin. Setelah platform batu menghilang, Fang Chuntai mulai menyusut. Yun Dao melihat bahwa Fang Chuntai menyusut dengan kecepatan yang mengerikan. Wajahnya juga banyak berubah. Dia segera mengerti bahwa Yun Changqing lah yang ingin menyeretnya mati bersama. Dalam hati Yun Rod, kemarahan yang membara tak terbendung. Dia meraung, kamu ternyata sangat jahat, tetapi ingin menyeretku dari belakang, kamu bermimpi. Dalam raungan ini, kekuatan seluruh tubuh Yun Rod membumbung tinggi ke langit, langit dalam suara gemuruh jalan, kengerian yang tak tertandingi. Seluruh jubahnya bergejolak, rambutnya yang panjang berkibar, dan aliran hukum jalan dengan cepat berkumpul bersama, dan kemudian seluruh tubuhnya bergegas menuju Yun Changqing dengan kecepatan yang luar biasa. Wajah Yun Changqing menjadi berwibawa, dan dia juga mengeluarkan kekuatannya sendiri secara menyeluruh. Selama dia melawan 7 bunga, maka dia bahkan menang. Pembawa Yun Dao bergegas maju dengan kekuatan yang kuat, dan pedang Dao di belakangnya mendesing keluar. Pedang Dao memadatkan banyak prinsip jalan, dan seluruh pedang Dao menjadi sangat besar. Dengan cara ini, ia bergegas menuju Yun Changqing, dan 3.000 jalan bergolak pada saat yang sama. Dengan raungan Yun Changqing, pedang panjang juga dikorbankan. Pedang itu tampak cemerlang dan kuat. Dalam sekejap, pedang itu bertabrakan dengan pedang Dao Yun Dao. Pada saat ini, Yun Dao meraung, prajurit. Setelah teriakan ini, pedang Yun Changqing menunjukkan sedikit stagnasi saat ini. Meskipun itu hanya stagnasi sementara, dalam kasus seperti itu, stagnasi sementara itu berakibat fatal. Yun Dao benar-benar mendapat kata, prajurit, Ye Chen terkejut. Kata perang dapat memengaruhi serangan senjata lawan dalam pertempuran, yang sangat mengerikan. Setelah serangan senjata tidak memiliki keuntungan, jika Anda tidak dapat menang dengan kekuatan Anda sendiri, Anda akan dibunuh oleh Yun Dao. Setelah pedang Yun Changqing terhenti sejenak, pedang Dao dari Yun Dao meledak secara menyeluruh, yang langsung membelah pedang panjang Yun Changqing. Pedang Dao itu diarahkan ke Yun Changqing. Pedang itu sekuat bambu. Wajah Yun Changqing berubah drastis. Dia tidak pernah menyangka serangan Yun Dao akan begitu mengerikan. Hampir hanya dengan satu tebasan, dia bisa membunuhnya sepenuhnya.
Yun Changqing ingin melawan, tetapi saat ini, dia sama sekali tidak bisa melawan. Dia hanya bisa melihat pedang itu menebas tubuhnya sendiri. Puff! Tubuh Yun Changqing terbelah menjadi dua bagian oleh pedang, darah berceceran di platform inci persegi. Jalan awan masih penuh dengan dominasi yang berdiri di platform inci persegi, wajahnya masih menunjukkan ekspresi marah. Meskipun Yun Changqing memiliki ide seperti itu juga membuat Yun Dao marah dan mempercepat kematiannya. Chang Sun Yu menghela nafas. Jalan awan jika marah, kekuatannya benar-benar mengerikan, aku takut bahkan jika Kaisar atau Dewa Iblis mengalahkannya sangat sulit. Ye Chen juga mengangguk setuju. Di panggung inci persegi, muncul sebuah kotak kayu yang penuh dengan surga dan jalan bumi. Jalan awan mengambil kotak kayu itu dan berjalan menuruni panggung inci persegi. Pada saat ini, semua mata orang tertuju pada Kaisar dan Iblis. Perang dua orang itu dapat dikatakan bahwa perhatian semua orang. Tidak diragukan lagi bahwa siapapun yang menang akan memenangkan gelar jenius pertama di negeri dongeng. Kaisar dan Dewa Iblis melangkah ke arena tantangan, dan Kaisar tidak dapat menahan diri untuk tidak mengirimkan semacam kekuatan kekaisaran, seperti seorang raja datang ke dunia. Rambut ungu Iblis berkibar, mata ungu dipenuhi dengan warna yang bersemangat, dia tampaknya menantikan perang ini untuk waktu yang lama. Keduanya telah mengukir setengah seperempat jam di panggung batu, dan setengah seperempat jam mungkin tidak cukup bagi mereka, tetapi itu juga terus-menerus merangsang mereka, memaksa mereka untuk mengeluarkan potensi mereka sendiri. Pertarungan antara keduanya segera dimulai. Kaisar memegang pedang raja, dan seluruh kekuatan tubuhnya berubah menjadi gelombang besar, yang terus-menerus bergolak dan sangat mengerikan. Gas ungu tubuh Iblis melonjak, berubah menjadi lautan ungu, udara ungu dari timur 30.000 li, luas, orang-orang melihat semua jantung berdebar. Dewa sihir memegang tongkat naga ajaib, dan semburan gas ungu keluar dari tongkat naga ajaib, berubah menjadi naga ungu dan berputar-putar di langit. Dewa sihir melambaikan tongkat naga ajaib ke arah Kaisar, dan naga ungu membuat nyanyian naga dan langsung menuju Kaisar. Momentum naga ungu itu sangat kuat, dan ia adalah pembawa gas ungu yang perkasa. Dengan berkah gas ungu, kekuatan naga ungu itu luar biasa dan tampaknya tidak dapat melawan. Mata Kaisar menyipit sejenak, dan napasnya naik. Cahaya pedang Raja Surgawi itu sangat mengagumkan, dan ia menebas Dewa Iblis dengan pedangnya. Cahaya pedang emas meledak, seolah jatuh dari langit, memancarkan momentum yang kuat, seolah membelah platform inci persegi menjadi dua. Meskipun, serangan kedua pria itu sangat sederhana, tetapi kekuatan yang mereka gunakan benar-benar besar, tampaknya serangan ini akan dibagi menjadi pemenang dan pecundang. Ki ungu yang tak terhitung jumlahnya terus-menerus keluar dan menghantui naga ungu itu. Napas mengerikan yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan memberkati Raja Pedang Surga. Kedua kekuatan itu akhirnya bertabrakan. Naga ungu itu meraung, dan udara ungu segera menutupi seluruh platform inci persegi. Namun, roh pedang dari pedang Raja Surgawi meledak, dan ribuan pedang terbunuh. Seluruh platform inci persegi mengeluarkan suara yang keras. Bahkan mereka yang menonton di luar panggung inci persegi menjadi gugup dan menahan napas. Serangan seperti itu benar-benar terlalu kuat. Dapat dikatakan bahwa di antara 9 lapisan Xuanxian, mereka yang dapat bersaing dengan mereka hampir tidak ada lagi. Mereka telah berdiri di puncak lantai ke-9 Xuanxian. Pukulan ini, kedua orang itu mundur, dan kemudian, tubuh iblis itu meledak, dengan gas ungu yang kuat, menyerbu ke Kaisar. Kaisar bergegas ke Dewa Sihir dengan momentum kehadiran Raja di dunia. Pedang Raja di tangannya ditebas dan bertabrakan dengan tongkat naga ajaib milik Dewa Iblis. Seluruh langit bergema dengan suara yang memekakkan telinga. Ledakan, kedua orang itu terus-menerus bertabrakan, setiap tabrakan seperti dua meteorit yang bertabrakan bersama, menyebabkan ribuan lapisan gelombang besar. Dalam waktu singkat, kedua orang itu bertabrakan lebih dari 1000 kali, dan konsumsi daya mereka juga sangat besar. Namun, keduanya tidak berhenti. Mereka semua mengerahkan kekuatan darah mereka dan saling membunuh dengan aliran darah. Iblis dan Kaisar sangat kuat sehingga kita tidak dapat melampaui mereka. Saya khawatir mereka tidak akan dapat membedakan pemenang dari yang kalah. Akan sangat disayangkan jika keduanya mati. Banyak orang yang membicarakan bahwa kekuatan Iblis dan Kaisar hampir sama, dan waktunya singkat. Terlalu sulit untuk saling membunuh dalam waktu yang sesingkat itu. Platform inci persegi menyusut dengan cepat. Melihat platform inci persegi semakin mengecil, Kaisar dan Dewa Iblis juga khawatir. Mereka terus-menerus memeras kekuatan mereka sendiri untuk saling melampaui dalam waktu sesingkat-singkatnya. Mereka hanya perlu mampu melampaui satu sama lain dalam serangan tertentu, sehingga mereka dapat saling menekan sepenuhnya. Tuhan melarang domain 9 berat. Pada saat ini, Dewa Iblis akan menggunakan 9 aspek dari area terlarang. Di bidangnya sendiri, kekuatan Iblis akan diberkati, dan kekuatan Kaisar akan ditekan. Begitu Dewa Iblis memegang tongkat naga ajaib, dia menyerang dengan tinju, dan 9 tinju berat Senban meletus. Pada saat ini, tongkat naga ajaib juga terbunuh. Kedua serangan itu menyerbu Kaisar pada saat yang sama, yang sangat menakutkan di lapangan. Kamu punya lapangan, tetapi aku tidak. Kaisar memberikan minuman dingin dan memegang tangannya sejenak.
Kekuatan kekaisaran yang perkasa menyebar ke seluruh bumi, dan kekuatan tak terlihat menyelimuti seluruh dunia menjadi dunia raja. Apakah ini wilayah kekuasaan kaisar? Ye Chen sedikit terkejut. Wilayah kekuasaan Raja Malam adalah saat malam tiba, dan seluruh dunia berubah menjadi malam yang gelap, dan wilayah kekuasaan kaisar dipenuhi dengan aura kekaisaran, yang membuat orang-orang merasa takut dari lubuk hati mereka dan memiliki dorongan untuk menyembah. Setelah wilayah kekuasaan kaisar pecah, tangan kaisar juga memiliki prasasti kaisar. Prasasti kaisar menghantam Dewa Iblis, tepat pada waktunya untuk bertabrakan dengan 9 tinju terlarang Dewa Iblis. Dalam tabrakan terus-menerus antara kedua wilayah itu, tidak ada yang bisa berbuat apa-apa. Namun, ketika prasasti kekaisaran bertabrakan dengan 9 tinju dewa, semuanya hancur di prasasti kekaisaran. Prasasti kaisar menjadi sangat besar sehingga menekan masa lalu. Kemudian, kaisar menebas pedang raja dan bertabrakan dengan tongkat naga ajaib, dan kedua senjata bergetar. Wajah iblis menjadi jelek. Menghadapi penindasan prasasti kaisar, dia tidak bisa melepaskan tongkat naga ajaib, tetapi hanya bisa terus meninju dan menghancurkan prasasti kaisar dengan panik. Prasasti kekaisaran adalah harta karun keluarga Raja Surgawi. Bagaimana mungkin itu dipatahkan oleh iblis? Pedang Raja Surgawi Kaisar terus-menerus ditebas, dan tabrakan di antara mereka sangat dahsyat. Tetapi pada saat ini, Dewa Iblis telah jatuh ke arah angin dan momentumnya terus-menerus ditekan. Prasasti Kaisar ditekan, dan Dewa Iblis semakin dekat dan dekat. Dewa Iblis meraung di langit, dan darah ungu terus mengalir keluar. Dia ingin mengubah semua ini, tetapi itu tetap tidak berpengaruh. Aku tidak kalah darimu, aku hanya kalah dari prasasti Kaisar. Iblis meraung, dan prasasti Kaisar benar-benar ditekan di tubuh Dewa Iblis, dan suara Dewa Iblis tiba-tiba berhenti. Puff, darah ungu menyembur di platform inci persegi, tubuh Iblis benar-benar berubah menjadi sekelompok daging dan darah, tidak ada tulang yang tersisa. Melihat hasil seperti itu, semua orang menarik napas dalam-dalam dan dipenuhi dengan emosi.